Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kalau kita itu menjadi seorang YouTuber, tentunya kita bukan hanya memenuhi persyaratan untuk menjadi partner dari YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, oke teman-teman, sebelum membahas ini, saya mohon dukungan pada teman-teman semua agar memberikan subscribe pada channel kami, channel saya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Saat kita sudah memenuhi 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, nah di benak kita sudah resmi menjadi seorang YouTuber. Nah ternyata teman-teman, setelah kita melampaui itu dan target itu ternyata belum belum kita capai kan, seperti itu, belum bisa kita capai sepenuhnya, karena setelah kita mau kita harus mendaftarkan menjadi seorang partner dari YouTube itu sendiri ya teman-teman. Kemudian setelah itu setelah diverifikasi, kemudian kita diterima bergabung dengan YouTube ataupun menjadi partner dari YouTube. Nah saya merasakan seperti ini, mencari 10 ya teman, $10 itu saja itu sangat lama sekali. Nah ini menjadi suatu apa ya, hal yang menjadi ekspektasi kita buyar seperti itu, karena awalnya berambisi bahwa setelah kita itu mendapatkan 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, kita sudah menjadi seorang YouTuber dan penonton kita akan banyak. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus dituntut konsisten, karena apa? Walaupun video sudah banyak gitu kan, iya mungkin ada sebagian kecil ya teman-teman, sebagian kecil ketika orang-orang itu masuk ke dunia YouTube langsung meledak seperti itu, bahkan penonton mereka itu semakin banyak ya. Nah itu kan di luar dugaan seperti itu. Tetapi bagi saya yang sudah merasakan, bukan hanya saya lihat juga teman-teman dari seangkatan-angkatan saya seperti itu, banyak sekali akhirnya yang gugur. Karena apa? Karena ketika sudah kita melampaui 1000 subscriber tadi, kemudian 4000 jam tayang, melampaui, kemudian kita bisa mendapatkan $10 pertama, itu rasanya sangat berat sekali. Belum lagi dituntut kita harus konsisten, komit dengan konten yang akan kita buat seperti itu. Saya coba lagi teman-teman. Ketika konten yang saya buat itu melenceng, artinya saya ganti seperti itu, view kita ataupun penonton kita itu tambah sepi lagi. Nah itu menjadikan puyeng kan kepala teman-teman. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan teman-teman. Jadi kadang rasanya itu ingin nyerah ya teman, ingin berhenti saja menjadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber awal seperti kita. Nah, maksud saya seperti ini teman, ketika teman-teman ingin gabung dengan partner YouTube ini, teman-teman ingin ambisi, artinya berambisi, ingin berspekulasi ke dunia YouTube seperti itu jangan terlalu berekspektasi yang selalu tinggi, karena bisa down sendiri teman. Karena memang ternyata tidak mudah kita itu berjuang menjadi seorang konten kreator, berjuang menjadi seorang YouTuber. Karena apa? Sekali lagi, kita itu bukan siapa-siapa teman. Saya sendiri seperti itu. Popularitas kita tidak ada. Kita bukan seorang artis, bukan seorang public figure, bukan seorang tokoh yang tidak mudah menaikkan popularitas kita tadi. Nah seperti itu, berbagai cara ya teman, kita melakukan support seperti itu, kita share link kemana-mana ke teman-teman, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya saya bilang, apakah ini harus mengakhiri kita menjadi seorang konten kreator. Nah, tapi ya teman-teman, bagi orang yang mau berjuang seperti itu, banyak juga yang bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ini sendiri. Karena tidak dipungkiri, kalau kita banding-bandingkan dengan aplikasi-aplikasi berpenghasilan lainnya, karena YouTube ini lebih real, artinya iklan itu mau membayar kita, view kita, ketika kita memang banyak penontonnya, ada iklan masuk, walaupun itu pendapatan kita kecil, tapi dikalikan dengan sekian, seperti itu teman. Jadi saya hanya mengajak teman-teman untuk merenungkan, ketika ingin menjadi seorang YouTuber itu harus dipikir matang-matang, konsep matang-matang seperti itu. Jangan kita berhalusinasi ya teman-teman. Kita baru menjadi seorang YouTuber, kemudian baru 1 bulan 2 bulan bukan seperti itu, kemudian kita berangan-angan terlalu tinggi dan bahkan meninggalkan suatu kerjaan kita pokok. Nah itu tidak bisa seperti itu teman, karena YouTube itu bukan hanya hitungan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan.
tahunan pun belum bisa kita itu kadang beranjak menjadi seorang YouTuber besar. Sekali lagi ya teman-teman, mungkin dengan suatu pengalaman bagi teman-teman YouTuber yang sudah senior seperti itu, mereka membuat konten langsung bisa meledak karena memang mereka sudah paham sekali ceruknya yang akan mereka gapai, yang akan mereka tuju, apa saja yang dicari oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi YouTube ini seperti itu. Nah, jadi mereka orang-orang sudah pengalaman itu tentunya sangat mudah sekali mencari ceruk atau pangsa pasar mereka ketika mereka membuat sebuah konten. Contohnya, teman-teman, konten bagi kita yang kita butuhkan seorang dari YouTuber, kita kan adalah YouTuber pemula, kita ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana perkembangan atau cara-cara membuat YouTube seperti itu, kemudian cara mencari 1000 subscriber mudah. Kadang di situ banyak sekali ya konten kreator ataupun apa yang namanya teman-teman, tutorial tentang YouTuber pemula teman. Nah, di situ kita mengikuti mereka, kemudian kita kadang memang benar ada yang mereka tuh jujur, artinya mereka itu belak-belakan tentang bagaimana rahasia mereka itu ketika membangun YouTube. Tapi ada kadangkala mereka tuh hanya mencari simpatik sehingga kita mengklik membuka konten mereka seperti itu. Dan akhirnya kita lakukan tidak pernah bisa berkembang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita juga jangan sampai tertipu, jangan sampai kita itu merasa terjebak dalam ketika kita melihat konten kreator yang sudah besar, apalagi dengan tutorial-tutorial tentang YouTuber ini ya teman-teman. Memang ada sebagian juga YouTuber itu yang membahas tentang tutorial YouTuber pemula, itu memang real, artinya memang mereka berjuanglah seperti itu dan kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan. Tapi banyak lagi YouTuber hanya mencari view demi keuntungan mereka sendiri kan seperti itu. Nah, intinya teman-teman ya, tidak mudah ketika kita membangun sebuah konten, kita membuat sebuah YouTube, kita menjadi sebuah YouTuber seperti itu butuh kerja yang ekstra. Apalagi kita belum punya penghasilan dari YouTube, kita ingin dari awal banting setir ingin menjadi YouTuber. Ya kalau modal kita besar, kalau seperti saya artinya modal pas-pasan, upamanya harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan dagang seperti itu. Nah, itu akan merugikan kita sendiri. Nah, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua, ketika ingin menjadi YouTuber, ingin mengawali sebagai YouTuber pemula, hati-hati dan lebih konsisten. Kemudian kita jangan termakan ambisi, jangan berekspektasi yang terlalu besar. Kita jalani saja, ini adalah sebuah hiburan buat kita sebagai pembuang penat ketika kita melepaskan suatu pekerjaan, ataupun kita sebagai pedagang tentunya menjadi suatu hiburan selingan kita, karena hiburan itu tentunya teman-teman sangat mahal harganya, tidak terkecuali ketika kita mencoba menjadi seorang YouTuber dengan tendensi kita hanya sebagai hiburan. Kalaupun nanti ada penghasilan, itu bonus kita dalam realitas kehidupan dan kita sebagai konten kreator. Jadi itu saja teman-teman, saya hanya menyarankan kepada teman-teman semua, ketika ingin melangkah menjadi YouTuber harus dimatang-matangkan seperti itu. Karena YouTuber bukan berbicara masalah 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, tapi jangka panjang. Oke teman-teman, sekilas itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya. Kita berjumpa lagi di kesempatan dan video-video berikutnya.